Tafsir halaman 8 di surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru warsabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Mohon penjelasan ayat ini, Ustaz. Itu sangat jelas sekali. Ya, ayat ini Allah perintahkan khusus pada hambanya yang telah mengaku beriman. Sehingga kalau ada manusia yang belum menyatakan keimanannya, tidak termasuk dalam ayat ini. Ayat ini mengingatkan kita, Allah dengan penuh kelembutan menyapa hamba-hambanya yang mengaku beriman. Mengingatkan hamba-hambanya yang mengaku beriman. Tujuannya apa? Agar hamba-hamba yang telah mengaku beriman itu tidak tertipu dengan pengakuan imannya, sehingga imannya betul-betul dibuktikan, tidak hanya sebatas pengakuan di lisan, namun dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan amal soleh, dan diwanti-wanti oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini sebagai amanah dari Allah tidak bisa tanpa sabar dan kesabaran. Karena Allah hanya akan bersamai hamba-hambanya yang bersabar. Karenanya diingatkan, ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai hamba-hamba yang telah menyatakan keimanannya. Kalau kita baca ayat ini dengan hati yang bening, menyertakan mata hati, tentu kita akan terasa, karena kita sudah menyatakan diri sebagai orang iman. Akan kita perhatikan betul ayat Allah ini, karena Allah khusus menyapa hambanya yang beriman. Di situ Allah perintahkan isbiru wasobiru, bersabar dan kuatkanlah kesabaranmu. Warobitu, ribat, tetap bersiap siaga di perbatasan negeri. Dulu ribat, jadi orang-orang itu dulu kaum muslimin, orang yang beriman itu senantiasa bersiap siaga, ribat, menjaga perbatasan negerinya. Jangan sampai musuh-musuh masuk memporak-porandakan negerinya. Maka selalu bersiaga, ribat. Nah, saat ini tidak dalam kondisi perang, namun kita tetap ribat, dalam arti menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam larangan-larangan Allah. Bersiap siaga betul dalam mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Orang yang sabar, yang terus-menerus meningkatkan kesabaran dan terus melakukan ribat, mempersiapkan diri dengan benar, itulah orang yang bertakwa. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi orang yang beruntung itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa punya ciri, setidaknya 3 ciri dalam ayat ini. Yang pertama, sabar tanpa batas. Yang kedua, wasabiru, kuatkan, tingkatkan terus kesabaran itu. Dari sabar, setiap waktu meningkat kesabarannya, meningkat terus kesabarannya. Kemudian ribat, betul-betul menjaga diri, mempersiapkan diri betul untuk taat pada Allah, menjaga diri jangan sampai terjerumus ke jalan-jalan setan. Itu ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah. Dan sabar itu tanpa batas.
Kalau sabar itu ada batasnya di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan turunkan ayat memerintahkan hambanya yang beriman untuk bersabar. Kalau sabar di sisi Allah ada batasnya, niscaya tidak akan ada ayat yang berbunyi innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta hamba-hambanya yang sabar. Maka sabar di sisi Allah itu tanpa tepi, tanpa batas. Selama kita masih hidup di jangan bolong lagi. Tapi jangan nunggu dapat ujian dulu. Mulai detik ini perbaiki hubungannya dengan Allah. Tanda hubungan seseorang dengan Allah sedang tidak baik-baik saja, itu bisa dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya hanya ala kadarnya, sholatnya masih suka menunda-nunda, masih malas-malasan untuk melaksanakan sholat, masih bolong-bolong, itu bisa dipastikan hubungan hamba tersebut dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang melupakan Allah, Allah pun akan melupakan dirinya. Maka kita lihat diri kita. Kalau sholat kita sedang tidak baik-baik saja, bisa dipastikan kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah. Setiap masalah tidak ada solusinya, baik masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah maisah dan lain sebagainya. Kalau sampai hari ini belum ada solusi, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Tapi koreksi diri kita sendiri-sendiri. Ada yang salah dengan kedekatan kita kepada Allah. Atau kalau ternyata sampai hari ini semua hal terasa lancar, kesehatan lancar-lancar saja, pekerjaan lancar-lancar saja, karir terus meningkat tanpa ada kendala, padahal setiap waktu kita bermaksiat, sholat kita abaikan, kok jarang sakit, kok lancar pekerjaannya, kok lancar karirnya, padahal terus bermaksiat. Maka muhasabah nafsiyah, introspeksi diri. Jangan-jangan kita sedang diuji oleh Allah, istidraj. Baik ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, cari Allah, dekati Allah, semakin dekat semakin dekat. Baik ketika tampak terus menyenangkan, padahal terus bermaksiat, itu juga muhasabah. Berhenti, introspeksi diri. Ada yang salah, terus-terusan bermaksiat, kok ternyata yo lancar semuanya. Oh, ini berarti Allah telah membuka pintu-pintu kesenangan dari berbagai penjuru untuk saya. Saya terus bermaksiat, bekerja juga dengan menipu, memalsu tanda tangan, markup anggaran, menyerobot milik orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Kok ratau loro, kok lancar terus ratau konangan. Muhasabah. Jangan-jangan Allah telah bukakan pintu kemaksiatan lebar-lebar, pintu kesenangan dari berbagai penjuru. Ini namanya istidraj, ini namanya diuji. Nah, nanti saat kita bersenang-senang dengan apa yang kita terima ini, akan datang azab Allah secara tiba-tiba, lebih cepat daripada kedipan mata manusia. Saat azab datang, ya sudah, yang bisa dilakukan hanya terdiam berputus asa. Pintu tobat sudah tertutup rapat. Seperti Fir'aun, ketika hendak tenggelam, dia menyatakan keimanannya pada Tuhannya Musa.
Namun itu sudah adab. Pintu tobat sudah tertutup rapat, tidak akan diterima. Sebelum terlambat, maka berhenti semuanya dari kemaksiatan apapun bentuknya. Kembali kepada Allah. Namun kita akan kembali kepada Allah, pasti akan diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika itu terjadi, tetap dalam kesabaran, tetap dalam keimanan. Karena Allah hanya akan membersamai hamba-hambanya yang bersabar. Sebelum mati, jangan tinggalkan sabar dan kesabaran. Kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, sabar dan terus menjaga kesabaran ini di setiap waktu sampai nanti ajal menjemput. Ya, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah tertunda. Nomor 8.